Halo, selamat datang di JawaSEO.com. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai penentuan sebuah kata kunci yang tepat sasaran atau potensial dengan bisnis yang kita tawarkan. Dalam menentukan sebuah kata kunci yang tepat, yang sesuai dengan bisnis kita, biasanya saya menggunakan form kata kunci. Saya membagi menjadi 4 kategori kata kunci. Yang pertama adalah brand keyword, yaitu berisi kata kunci yang berhubungan dengan nama perusahaan atau produk yang dijual. Yang kedua, generic keyword atau kata kunci umum, berisi kata kunci yang memiliki keterkaitan dengan produk yang dijual. Yang ketiga, competitor keyword, berisi kata kunci dari kompetitor yang sesuai dengan perusahaan atau produk yang dijual. Yang keempat adalah related keyword, berisi kata kunci yang secara tidak langsung berhubungan dengan produk yang dijual. Form isian ini tidak kita gunakan sebagai kata kunci di dalam periklanan Google Search kita, melainkan hanya sebagai acuan untuk kita melakukan riset kata kunci di tools yang sudah disediakan oleh Google, yaitu Google Keyword Planner. Tak hanya itu, sebenarnya di dalam Google Ads terdiri dari 4 tipe kata kunci. Yang pertama, broad match, yang kedua, phrase match, dan yang ketiga adalah exact match. Namun, untuk melangkah lebih jauh terhadap penjelasan 4 tipe kata kunci ini, saya akan membahas terlebih dahulu bagaimana saya melakukan pengisian terhadap form isian ini. Di sini saya sudah melakukan penentuan kata kunci berdasarkan kategori yang sudah kita tentukan. Pada kasus ini, saya adalah orang yang memiliki bisnis, yaitu jasa pembuatan taman. Ada 3 jasa yang saya tawarkan kepada pelanggan. Yang pertama, pembuatan taman. Yang kedua, pembuatan gazebo. Dan juga yang ketiga, pembuatan kolam. Nama jasa saya atau brand saya adalah Halim. Kebetulan nama saya Halim. Jadi, pada kategori yang pertama atau brand keyword, saya bisa menentukan atau menuliskan jasa taman Halim, jasa kolam Halim, jasa gazebo Halim, ataupun yang lainnya. Yang kedua, generic keyword, yaitu kata kunci umum yang berkaitan langsung dengan jasa kita. Contoh, jasa taman, jasa pembuatan taman, jasa pembuatan kolam, jasa pembuatan gazebo, dan lainnya. Yang ketiga, competitor keyword, yaitu kata kunci yang berkaitan langsung dengan brand atau kompetitor kita. Kebetulan kompetitor utama saya adalah brand Garden, ada brand Madani, dan juga ada brand Farhan. Jadi, saya bisa menuliskan jasa Taman Garden, jasa kolam Madani ataupun jasa Taman Madani. Yang ketiga, jasa Taman Farhan ataupun jasa kolam Farhan, dan lainnya. Related keyword adalah kata kunci yang berkaitan langsung dengan jasa kita. Nah, jasa kita adalah jasa taman. Kalau orang yang mencari kata kunci dengan jasa taman, otomatis mereka ingin membuat taman di rumahnya, atau memperbaiki tamannya, ataupun melakukan renovasi rumah, atau membuat rumah baru. Jadi, di related keyword saya bisa menentukan yaitu jasa pembuatan rumah, jasa rumput hias, sewa rumput buatan, ataupun jasa renovasi rumah, dan lainnya. Jadi, kalian bisa menentukannya lebih dari 3 ya. Semakin banyak semakin bagus. Perlu diingat lagi bahwa form ini atau kata kunci yang sudah kalian tuliskan itu tidak kita gunakan dalam Google Ads, melainkan hanya sebagai acuan untuk melakukan riset lebih lanjut di Google Keyword Planner atau berdasarkan data historis. Mengapa kita tidak menggunakan kata kunci ini? Kata kunci ini hanya berdasarkan opini kita saja, tidak berdasarkan data historis atau data real yang ada di Google. Jadi, sebelum kita lanjut kepada 4 tipe kata kunci di dalam Google Ads, saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang macam-macam kata kunci, agar memudahkan kalian dalam memilah kata kunci yang memang benar prospek. Yang pertama adalah navigational keyword. Kata kunci dengan kategori navigational keyword itu biasanya kita temukan di sebuah website ataupun landing page. Biasanya kita menemukan sebuah menu di dalam sebuah website. Contoh kayak kategori otomotif, kategori bisnis, dan lainnya.
Yang mana kalau kita melakukan klik terhadap kata kunci itu biasanya akan mengarahkan kita kepada halaman lain. Nah, itu adalah contoh navigational keyword. Yang kedua adalah informational keyword. Kata kunci ini biasanya kita temukan kalau ada pengunjung yang ingin melakukan pencarian atau ingin mencari sebuah informasi terkait. Contoh, spesifikasi HP Xiaomi 3. Berarti orang yang mencari kata kunci itu ingin menemukan sebuah informasi tentang spesifikasi dari HP Xiaomi Mi 3. Nah, yang ketiga adalah commercial investigation. Orang yang mencari kata kunci pada kategori commercial investigation biasanya memiliki kecenderungan untuk melakukan pembelian. Contohnya, HP Xiaomi murah 2020, HP Xiaomi di bawah 3 juta. Nah, itu memiliki kecenderungan untuk melakukan pembelian. Yang terakhir adalah buying keyword. Orang yang mencari kata kunci dengan kategori ini biasanya orang yang sudah ingin melakukan pembelian terhadap suatu produk ataupun jasa. Pada kata kunci buying keyword, saya membagi menjadi dua. Ada long tail, ada short tail. Kalau long tail yaitu kata kunci yang memiliki lebih dari 2 kata. Sedangkan short tail tidak lebih dari 2 kata. Sebagai contoh, pada short tail, jual sandal, jasa taman, jual kurma, dan lainnya. Sedangkan pada long tail itu jual sandal New Era di Surabaya, jasa taman di Jogja, ataupun jual kurma King Salman. Mana yang lebih prospek dan mana yang lebih potensial terhadap suatu bisnis? Yang lebih prospek adalah long tail karena orang yang mencari kata kunci lebih spesifik itu lebih bagus. Saya berharap kalian dapat memilah berdasarkan kategori kata kunci ini ya. Dari hasil riset keyword di Google Keyword Planner nantinya kita pilih berdasarkan kategori kata kunci ini. Jadi kalau kalian ingin menemukan orang atau konsumen atau calon konsumen yang prospek, kalian pilih berdasarkan kategori buying keyword dan juga sesuaikan dengan long tail atau short tail keyword. Selanjutnya, penjelasan tentang 4 tipe keyword di dalam Google Ads. Yang pertama ada broad match. Iklan dapat muncul saat kata kunci yang dicari audiens hampir sama dengan kata kunci yang ditarget. Yang kedua, price match, iklan dapat muncul sesuai dengan kategori yang ditargetkan atau dengan kata kunci tambahan. Yang ketiga, exact match, iklan hanya muncul sesuai dengan kata kunci yang ditargetkan atau sama persis. Di sini saya sudah memberikan contoh ya. Yang pertama, tipe kata kunci broad, tidak memiliki simbol ya. Jadi kalian bisa langsung menuliskan kata kuncinya. Sedangkan price match itu memiliki simbol tanda petik 2. Sedangkan exact match itu memiliki simbol kurung kotak ya. Sebagai contoh, pada kasus ini kita memiliki jasa Taman Jogja ya. Kalau kita menggunakan tipe kata kunci broad, berarti tinggal menuliskan jasa Taman Jogja. Kalau menggunakan kata kunci price ataupun exact, sesuaikan dengan simbolnya. Misalnya, di sini ada calon pengunjung yang ingin melakukan pencarian ya. Ada pengunjung 1, 2, 3, 4. Nantinya pengunjung ini melakukan pencarian di kolom penelusuran Google ya. Nah, pengunjung pertama melakukan pencarian jasa Taman Jogja. Kira-kira orang yang melakukan pencarian ini kata kunci mana yang nantinya cocok? Yaps, benar. Bukan broad, melainkan exact ya. Berarti nanti tampil di sini. Kalau jasa kolam Jogja muncul di mana? Ini kan tidak ada kolam ya, kata-kata kolam. Dia nantinya akan muncul di sini ataupun di sini. Karena ada kata-kata baru, berarti biasanya dia akan muncul di broad. Sedangkan untuk jasa taman di Jogja muncul di mana? Kalau ada ketiga-tiganya seperti ini, biasanya juga muncul di sini. Namun karena ada kata-kata di ya, bisa muncul di sini ataupun di sini. Tapi biasanya kalau ketiganya ini ada jasa Taman Jogja dan juga jasa Taman Jogja, biasanya kecenderungan muncul di price. Nah, kalau jasa pembuatan Taman Jogja, biasanya muncul di mana? Biasanya muncul di sini juga. Nah, jadi kita bisa mengetahui ya di sini. Nah, jadi kalau broad ini tipe pencocokannya luas. Kalau ini berdasarkan frasa,
kalau ini berdasarkan kata kunci yang memang persis gitu. Dari ketiga tipe kata kunci ini, mana yang paling sesuai untuk menemukan pelanggan atau konsumen yang prospek? Jadi harus kita sesuaikan teman-teman ya. Apakah kalian sampai di sini paham? Kalau belum paham, akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Ini contoh ya. Kalau kita melakukan penentuan kata kunci dengan tipe broad ya, Jasa Taman Jogja. Nah, terus ada pengunjung yang melakukan pencarian ya di kolom penelusuran. Mereka mencari Jasa Taman Jogja. Apakah iklan kita akan muncul? Bisa muncul. Tapi biasanya sistem Google akan memunculkan orang yang menargetkan kata kunci sama persis atau berdasarkan frase. Ya, itu prioritasnya. Di prioritas paling sini, dan teratas. Jadi bisa aja muncul, tapi lebih kecenderungan tidak akan muncul. Kita kasih tanda merah. Kalau ada pengunjung lagi yang melakukan pencarian dengan kata kunci jasa kolam Jogja, apakah akan muncul? Pasti muncul. Karena jasa Taman Jogja ini ya, taman ini akan berkaitan langsung dengan kolam. Itu berdasarkan data historis Google-nya. Ya, akan muncul. Terus selanjutnya adalah jasa pembuatan gazebo taman atau tukang taman. Apakah ini akan muncul? Akan muncul karena gazebo ini berkaitan dengan taman. Terus tukang taman Jogja apakah muncul? Muncul juga karena tukang ini berkaitan dengan jasa. Bagaimana kita menentukan ya? Nah, ini berdasarkan data historis Google. Jadi Google itu sudah mempelajarinya gitu loh, sistem mempelajarinya. Kira-kira tukang ini, kata-kata tukang ini sesuai nggak ya sama jasa ya? Secara kamus memang tidak sesuai ya. Cuma berdasarkan data historis Google itu akan sesuai. Karena banyak orang yang mempersepsikan bahwa tukang ini sama dengan jasa. Cuma kekurangannya kalau kita menggunakan tipe broad itu akan memiliki kecenderungan yang luas. Bisa aja ini jasa pembuatan rumput, ya, jas sewa taman, bisa aja ini muncul semua ya, iklan kita akan muncul semua. Nah, kalau iklan kita muncul semua di kata kunci ini, otomatis uang kita akan hilang gitu ya, atau kita mubazir dalam membelanjakan iklan kita, karena kita tidak menyewakan taman ya. Jadi bagaimana sebaiknya ya? Sebaiknya kalian harus memprioritaskan exact match terlebih dahulu. Yang kedua, kalian kalau tidak ada exact match ya, kalau tidak memiliki banyak database kata kunci, kalian bisa menggunakan phrase match. Tapi kalau memang benar-benar tidak ada kata kunci terkait dengan kata kunci phrase match, kalian bisa menggunakan broad match. Jadi prioritaskan dari paling bawah dulu. Untuk masalah penentuannya atau studi kasus lebih mendalam akan saya jelaskan pada video studi kasus ya teman-teman. Jadi itu saja mungkin terkait atau pembahasan tentang penentuan kata kunci yang tepat sasaran. Sampai jumpa di video selanjutnya.